Shalom saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita di menara doa tidak berhenti. Terus ya, ini sudah masuk bulan ke-6 Juni. Ya, tak terasa sudah setengah tahun kita. Ya, sebentar lagi panitia sudah harus siapkan untuk living under His anointing. Ya. Kalau kemarin waktu hari Pentakosta, saya sudah sampaikan kepada saudara semua. Ya. Ketika kita dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dan itu memenuhi kita. Bukan hanya memenuhi kita, tapi terus memenuhi sampai melimpah ruah, sampai keluar. Dan seperti ada urapan yang baru yang kita terima. Saudara mengalaminya selama 10 hari ini, amin. Ya. Saudara, manusia roh saudara terbangunkan hari ini, amin. Nih, jangan sampai dipadamkan. Jangan sampai itu di mute lagi. Ya, artinya ketika engkau sudah menerima bahasa roh, sudah menerima kuasa Roh Kudus, sudah menerima pengurapan itu, jangan setelah lewat, sudah selesai, semua sudah selesai, kemudian turn off, dimatikan, dipadamkan. Ya, tetapi biar kita setiap hari terus menyalakan, amin. Nyalakan terus. Seperti di Menara Doa Jakarta ini, setiap hari ada doa, Tidak berhenti di Menara Doa Jakarta ini. Terus nyala terus. Dan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun tabernakel, ya, di ruang Maha Kudus, di ruang kudus itu ada pendupaan yang tidak boleh berhenti apinya, harus menyala terus. Ya saudara, setelah kita menerima pengurapan dari Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dari Tuhan, dan kita dipenuhi. Nah, sekarang kita bagaimana kehidupan kita setelah itu? Apakah kita hidupnya kembali lagi yang lalu, kembali lagi yang beberapa bulan yang lalu? Tetapi saya harapkan tidak, saudara ya. Saudara, hari ini semua yang hadir di sini dan yang di live streaming, engkau bukan yang dulu lagi, tetapi saudara menjadi yang baru lagi hari ini. Dan baru dan terus diperbaharui, amin. Terutama adalah di dalam manusia rohmu yang diperbaharui. Ketika manusia roh ini mau diperbaharui, diubah, diperbaharui, dipenuhi, diurapi terus. Maka saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan itu terbukti di dalam Alkitab, kita semua mencatat. Ketika manusia roh itu diubahkan, dipenuhi, diurapi, dan terus hidup terus dalam kuasa Roh Kudus, maka secara fisik itu pun akan ikut berubah. Kehidupan secara fisik pun akan ikut berubah. Ya. Tetapi memang yang menghidupkan yang terlebih dahulu adalah roh. Karena Tuhan Yesus berkata, rohlah yang menghidupkan. Daging ini mematikan. Membuat kita masuk dalam jurang maut. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita sudah memiliki roh yang hidup itu di dalam kita, amin. Dan itu terus menghidupkan kita, manusia roh kita. Yang nantinya manusia roh ini yang akan menutrisi, yang akan memelihara manusia jasmani kita. Bila manusia roh kita mati, pasti manusia jasmani kita mungkin saat ini masih bisa hidup. Mungkin saat ini masih bisa makan, mungkin saat ini masih bisa beroleh berkat, menerima pekerjaan, beroleh berkat. Tetapi apabila manusia rohnya itu mati, maka itu hal tersebut tidak akan berlangsung lama, hanya sesaat saja. Tetapi bila manusia rohnya itu yang hidup, yang dihidupkan, yang hidup di bawah kuasa yang hidup, maka manusia roh dan manusia jasmaninya juga akan tetap hidup. Dan bahkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi kalau manusia roh kita mati, maka tentu tidak akan bisa mendapat hidup yang kekal tersebut. Oleh karena itu Tuhan lebih mengutamakan, lebih mementingkan
yang di dalammu, yaitu manusia rohmu itu yang diutamakan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhanmu yang secara fisik. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhanmu secara jasmani. Tetapi kita sendiri kadang tidak tahu kebutuhan manusia roh kita. Ya. Yang mengetahui hanya roh Allah itu sendiri. Dan roh Allah yaitu Roh Kudus itulah yang menutrisi, memelihara, merawat, bahkan membersihkan, bahkan memperbaharui, bahkan mengurapi, bahkan memenuhi terus menerus. Supaya apa? Supaya tujuan daripada, purpose daripada Tuhan Allah Bapa itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kemarin saya ketika hari Pentakosta tanggal 28 minggu lalu ya, kalau nggak salah ya, minggu lalu berarti ya, kita sudah mengetahui bahwa ternyata di dalam pengurapan itu ada level ya, level pengurapan ya. Ada berapa? 5. Betul kan? Lutut, ankle, pergelangan kaki, lutut, pinggang, kepala sampai sini, dan berenang dan menyelam. Ya. Itu masuk di dalam satu level peningkatan di dalam pengurapan. Ya. Dan terus menerus itu akan diurapi. Ya. Kalau kita sudah merasa cukup puas, tentunya tidak akan diurapi lagi. Tapi bila kita merasa haus dan minta, urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi aku. Lalu saudara, ketika kita diurapi, untuk apa sih kita diurapi? Untuk apa kita ini penuh urapan? Untuk apa kita ini harus minta pengurapan dari Tuhan? Apakah supaya orang tahu bahwa saudara itu penuh urapan? Penuh urapan. Lalu bagaimana caranya orang lain tahu dan saudara tahu kalau saudara itu diurapi? Apakah saudara harus setiap pakai baju putih setiap hari? Pakai baju putih, terus berjalan holy, 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 begitu seperti itu, supaya kelihatan kita orang yang diurapi? Atau kita harus setiap hari berkata haleluya, haleluya begitu saja dengan kita berjalan seperti itu? Bagaimana supaya pengurapan itu nyata di dalam kehidupan kita? Pengurapan yang di dalam roh, yang tidak bisa dilihat, itu bisa dilihat orang. Orang ini diurapi Tuhan. Oh, ternyata kuasa Tuhan itu ada di orang ini. Orang ini diurapi Tuhan. Saudara, mau kita hidup dalam seperti itu? Siapa yang mau hidup dalam kuasa pengurapan Tuhan? Hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Living under His anointing. Di bawah, bukan di atas, saudara. Saudara tidak akan bisa hidup di atas kuasa pengurapan Tuhan. Tapi kita harus hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Ya. Tidak bisa, kita diurapi supaya kita bisa melakukan banyak hal, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa memperoleh ini, supaya kita bisa berhasil, supaya yes, memang itu adalah kuasa. Artinya urapan adalah di mana kemampuan ilahi untuk bisa memampukan mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Itulah urapan. Tetapi bukan untuk itu saja urapan itu diturunkan Tuhan kepada setiap dari kita. Kalau kita hanya punya suatu keinginan supaya hanya hal tersebut saja yang kita bisa capai, maka engkau tidak akan pernah mendapat urapan tersebut. Ketika engkau berdoa, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku, Tuhan urapi aku, supaya aku bisa sukses, supaya aku bisa memperoleh apa saja yang kau inginkan, misalnya seperti itu. Hal-hal secara jasmani seperti itu yang kau butuhkan, supaya saya bisa, Tuhan. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk supaya kita mampu saja melakukan hal-hal yang tidak kita bisa lakukan, tetapi more than that, lebih daripada itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau ketika kita menerima atau meminta pengurapan itu hanya supaya kita bisa beli rumah, hanya supaya kita bisa beli mobil, hanya supaya kita bisa mendapatkan things semuanya segala macam itu saja, mendapatkan posisi, menerima promosi seperti itu saja,
tidak ada nama Tuhan yang dipermuliakan, engkau tidak akan menerima pengurapan tersebut. Yaitu terima, seperti yang saya katakan, hanya sampai sepinggang. Dan dimana engkau bisa menaruh tanganmu di atas pinggang, kamu bisa berkata, aku bisa, aku diberkati Tuhan. Nah, di sini kita bisa taruh di sini. Tidak cukup kita hanya sampai di pinggang, saudara. Kita harus apa? Berenang. Kita harus apa? Menyelam terus seperti itu. Di bawah, under. Mana ada orang dikatakan menyelam tapi berada di atas air? Tidak ada kan? Semua orang menyelam selalu di bawah, di bawah. Ya. Ketika kita hidup di bawah kuasa pengurapan Roh Kudus, kuasa pengurapan Tuhan, mau nggak? Penting gak dalam kehidupanmu? Atau saudara sudah merasa cukup kok, aku sudah diurapi, aku bisa melakukan, bisa jalan kemana-mana, sampai ke pergelangan kaki, sampai ke lutut, oh bisa berdoa, oh sudah bisa melakukan pelayanan kemana-mana. Apakah engkau sudah merasa cukup sampai di situ saja? Jika belum, kita harus going deeper, harus masuk lebih dalam lagi, yaitu dalam menyelam, masuk dalam menyelam. Nah, ketika kita hidup di bawah pengurapan Tuhan, itu harus kelihatan jelas. Bukan sesuatu yang halusinasi, bukan sesuatu yang semu, tapi kelihatan. Kelihatan sekali. Saya akan membagikan contoh di sini, sudah contoh yang sudah sering kita bahas. Saudara juga sudah sering mendengar cerita ini. Ada beberapa cerita yang akan saya sampaikan di sini. Saudara sudah mengenalnya, sudah sering mendengarkannya. Tetapi kita mau dive lagi, kita mau menyelam lebih lagi. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ya. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya untuk dia minum dari sungai itu. Ini yang pertama dulu kita baca. Kita sudah tahu sekali cerita tentang ini. Tetapi ketika Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, ya, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ketika saat itu Elia berkata kepada Ahab, Raja Israel, apakah dia hanya sekedar kata-kata biasa? Omong-omong biasa saja, omong-omong kosong saja seperti itu. Kita sering kadang-kadang, kita yuk ngobrol-ngobrol yuk, kita ngomong-ngomong kosong, tidak ada isinya. Ya, seringkali kan orang berkata gitu, kita cuma ngomong kosong, tidak ada isinya. Saudara, berbahaya loh kalau saudara omong kosong tanpa isi. Tetapi Elia ini tidak, dia tidak omong kosong. Apa yang dia katakan kepada Ahab Raja Israel, itu bukan sesuatu yang kosong. Ketika dia berkata kepada Ahab Raja Israel, dia berada di bawah urapan daripada Tuhan Allah Bapa. Dan ketika dia berkata demikian, itu there is a power, ada kuasa untuk melaksanakan apa yang keluar dari mulutnya. Karena dia berada di bawah kuasa pengurapan daripada Roh Allah. Ya, di situ ketahuan. Kalau dia dilihat hanya dia seorang Elia, katakan dari Tisbe begitu saja, ya, gak tahu siapa ini Tisbe, dari siapa tidak diketahui, latar belakangnya tidak diketahui, bagaimana dia siapa. Tiba-tiba dia berkata kepada Ahab,
Ya, sesungguhnya demi Allah Tuhan yang hidup yang aku layani, Allah Israel, tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Nah, dia bisa bicara seperti itu. Dia bisa dihina, bisa dikatakan, lu siapa? Kok berani ngomong kayak gitu? Tapi ketika Elia menyampaikan hal tersebut, dia tidak asal bunyi, tetapi dia berkata-kata di bawah kuasa pengurapan Roh Allah. Dan itu terbukti. Seketika itu juga tidak ada turun hujan ataupun embun. Dari situ orang lain baru tahu, oh ini dia berkata bukan sembarangan ngomong. Dari situ dia tahu bahwa ini adalah hamba Tuhan. Yang terjadi tidak ada hujan. Dan ketika Elia berkata demikian, apakah dia mengeluarkan itu dari seenak hatinya dia? Apakah itu karena dia marah dengan Ahab? Apakah itu karena dia gak suka? Tidak. Dia berbicara itu di bawah kuasa urapan Roh Kudus, di bawah kuasa urapan Roh Allah. Diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan itu. Sehingga kehendak Tuhan terjadi, tidak ada hujan sebelum dikatakannya. Lalu ketika dia memperkatakan itu, kalau itu saudara, mikir gak? Kalau aku ngomong ini, kalau ini terjadi, terus gak ada hujan, gak ada air, gimana aku mandi? Gimana aku minum? Gimana aku makan? Mikir kan? Sebagai hamba Tuhan, ketika dengar suara, kamu harus memperkatakan bahwa mulai hari ini tidak ada hujan, tidak ada embun sedikit pun. Pasti akan ngomong, bukan dari Tuhan nih, aku gak akan mengeluarkan ini. Tetapi Elia tahu yang keluar itu dari dalam hatinya, itu adalah Roh Allah itu sendiri. Sekalipun secara manusia dia mikir, ini terjadi sungguh, pasti akan ada kelaparan. Lalu hidupku bagaimana? Ya kan? Mikir. Hamba Tuhan sekarang tidak berani mengeluarkan kata-kata Tuhan yang sesungguhnya. Yang dia sampaikan kepada umatnya, itu adalah kata-kata yang diingini oleh orang itu. Kata-kata yang mau enak didengar telinga. Tetapi kata-kata Tuhan yang sesungguhnya, mereka tidak berani melontarkannya. Mereka takut. Tetapi Elia tidak. Padahal dia tahu konsekuensinya. Kalau dia ngomong dan dia di under his anointing, there is a power. Ada kuasa dan itu akan terjadi langsung. Elia tahu itu. Dan konsekuensinya dia harus juga kelaparan. Dia tahu itu. Tapi karena yang berbicara ini adalah yang lebih dari dia, yang berkuasa lebih dari dia, dan dia submit, dia di bawah kuasa tersebut, tidak ada kemampuan untuk dia menolak. Dia harus hidup di bawah kuasa pengurapan tersebut. Dan terjadi. There's no rain, tidak ada hujan sedikit pun. Bahkan embun dikatakan tidak ada. Dan benar, itu terjadi. Tapi sebelum dia tahu, ini si Elia tahu, sudah gak ada hujan nih. Ya mungkin seminggu, 2 minggu ada. Oh di rumah persediaan air masih ada, makanan masih ada, oke tenang. Tapi ketika sudah mulai tidak ada semuanya, dia mulai mikir juga kali. Tetapi firman Tuhan tahu. Karena hambanya ini sudah berada di bawah pengurapannya dia. Dan hambanya ini taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia langsung perintahkan kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Di sana masih ada. Walaupun sudah tidak ada curah hujan lagi, sungai itu tergantung dengan curah hujan. Ya, sungai itu masih ada. Kamu bisa minum dari situ. Dan kamu tinggal di situ. Nanti aku sudah perintahkan burung gagak untuk memberi makan kamu. Nih, saudara belum pernah kan dikasih makan burung gagak? Nah, saudara mau? Harus mau kalau engkau adalah orang yang living under his anointing. Itu terserah dia.
Terserah Tuhan. Kepingin nggak? Nggak mau? Takut? Ya, hamba-hamba Tuhan sekarang bisa diketahui takut. Masih ada ketakutan gitu. Kalau hidup kalau seperti itu gimana? Iya, kalau burung gagaknya nggak kena macet. Kalau burung gagaknya tiba-tiba ada masalah di udara, ada gini, macet lagi sudah nggak turun tuh daging. Bingung lagi seperti itu. Kalau itu sungai Kerit habis bagaimana? Tetapi inilah ciri dari orang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Apa? Tidak ada takut. Tidak ada ketakutan. Elia tahu kalau Tuhan sudah perintahkan, berarti betul-betul Tuhan sudah perintahkan. Karena dia yang memiliki pengurapan tersebut. Burung gagak aja bisa diperintahin, apalagi manusia. Kalau burung gagak aja Tuhan bisa perintahkan, sana kirim makanan, apalagi manusia. Di Menara Doa Jakarta ini kita seringkali menerima pengiriman dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Mengakunya adalah Ibu Ani. Mengirim makanan yang lumayan banyak. Sudah berkali-kali. Ya. Kita tidak tahu siapa dia. Nah, itu bisa jadi adalah burung gagak kita dari Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur ada Ibu Ani ini. Engkau mau diperintahkan Tuhan untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Terbukti, saudara. Elia diperintahkan, tapi waktu dikirim nggak pakai burung gagak, pakai ini kurir. Nah, ya, pakai kurir online seperti itu. Tetapi sama, ya saudara. Lihat kita bagaimana kalau kita hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Kita mau belajar di sini. Elia di sini dengan pada saat itu dia dirinya sendiri, only he alone. Dia hanya sendiri. Hanya dia sendiri. Tidak ada keluarga, tidak ada lain, tidak ada jemaat, tidak ada siapa-siapa yang dipelihara harus diingat. Dia sendiri. Jadi pada saat itu pemeliharaan Tuhan, burung gagak dikirim 1 paket saja. Tidak 10 paket, kalau yang kita terima ini bisa banyak paket karena banyak orang yang makan. Tetapi Elia cuma 1 paket pagi, 1 paket petang. Karena yang perlu dikasih makan cuma 1 orang Elia. Tapi kemudian Tuhan tahu, kalau kira-kira saudara, kira-kira kita boleh bermain kira-kira kan? Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa kan? Ketika dia perintahkan si Elia berkata, tidak ada hujan. Oke, tidak ada hujan terjadi ya, nggak ada hujan turun. Kita tahu secara apa ilmu ilmiah atau apapun secara ini bahwa sungai itu bergantung kepada curah hujan. Kita tahu itu, betul? Ya. Tapi kalau misalnya Tuhan tetap membuat sungai itu mengalir, bisa nggak sih? Kalau tetap Tuhan suruh kirim itu burung gagak kirim ke Elia, bisa nggak sih? Nah, tetapi yang tahu siapa waktu itu kalau Elia itu hidup di bawah urapan kuasa Tuhan? Nobody. Gak ada yang tahu, cuman gagak, sungai Kerit yang tahu. Terus gunanya apa? Untuk bisa memuliakan Tuhan? Mana? Gak ada. Siapa yang bisa memuliakan Tuhan? Gak ada. Oleh karena itu Tuhan cukup, kamu gak usah di sini terus. Aku mau semua orang tuh tahu bahwa kamu hidup di bawah pengurapan kuasaku. Jadi sana kamu sekarang pindah. Pindahlah kamu sekarang. Setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nah, dibuat kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan itu kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah. Ya, ketahuilah. Aku telah memerintahkan. Sama seperti tadi. Tuhan, aku telah memerintahkan apa? Telah kuperintahkan burung gagak untuk memberi kamu makan. Tetapi di sini Tuhan berkata, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, baru masuk pintu gerbang ke kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ketika sudah di Sungai Kerit, dibuatnya Sungai Kerit itu kering. Dan kemudian firman Tuhan berbicara dan memerintahkan Elia, sekarang kamu pergi, karena di sini tidak ada yang melihat kamu, tidak ada yang tahu kalau aku memelihara kamu. Sekarang kamu pergi ke Sarfat di daerah Sidon. Ya. Di situ aku sudah memerintahkan seorang janda yang akan memelihara kamu, memberi kamu makan. Nah, pada saat itu Elia berjalan. Ya, dia tidak diberitahu nama dari janda tersebut, dia tidak dikirim fotonya, juga nggak dikirim, ya, tidak ini loh modelnya kayak gini, jandanya seperti ini, penampilannya seperti ini, tidak dikirim saat itu, jadi dia nggak tahu, ya. Tetapi ketika dia masuk di kota itu, di pintu gerbangnya, dan melihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu bakar, bagaimana Elia bisa tahu inilah janda yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ya. Pada saat itu emang janda tidak ada banyak lagi. Elia tidak ada keraguan, benar nggak ini janda? Benar nggak ini janda? Tadi kan Tuhan ngomongkan, aku telah memerintahkan kepadamu seorang janda yang akan memelihara kamu. Dari penampilannya dilihat, bajunya biasa saja. Terus kemudian dia melihat orang itu lagi ngumpulin, ya. Dilihat kukunya kok hitam-hitam gitu, seperti itu, kumpulin gitu. Dan tangannya sudah kayak keriput dan kayak kok nggak bersih. Kemudian dikumpulin, dia bisa mikir, oh bukan ini, yakin bukan ini. Nanti satu lagi, mungkin di sebelah sana ada lagi, yang lebih keren lagi, yang dia kelihatan, oh dia punya sesuatu yang bisa memelihara aku, dia membawa sesuatu. Ini dia lagi ngumpulin kayu bakar, mau buat bakar apa ya? Lalu ketika dia melihat itu, dia tidak melihat langsung berkata, ini bukan Tuhan kan? No second thought, tidak ada pemikiran yang kedua. Dia langsung tahu, inilah janda yang Tuhan perintahkan untuk aku. Walaupun secara penampilan itu janda mungkin gak punya apa-apa, miskin. Kalau dia tidak dibawa kuasa pengurapan Roh Kudus, Roh Allah. Kalau itu adalah seperti hamba-hamba Tuhan sekarang ini, langsung melihat dari penampilan, gak mungkin bisa. Betul kan Pak Kris?
Nggak mungkin orang yang badannya modelnya kayak gitu, pakaiannya kayak gitu, lusuh kayak gitu, tangannya kotor ngumpulin kayu bakar. Mana mungkin Tuhan mau perintahkan dia untuk memberi makan aku, kan gitu kan? Nggak mungkin, pasti salah orang deh ini, ya kan? Tunggu yang lain lagi, gitu kan? Itu kalau itu Pak Kris berarti belum dibawa kuasa penguasa Roh Kudus. It's joke ya, cuman bercanda ya. Tapi ini mau menunjukkan ya, kalau kita ini mau berada di bawah kuasa pengurapan Roh Kudus, harus seperti itu. Karena menurut mata kita, orang tersebut tidak layak untuk memelihara kita, yang seperti Tuhan katakan. Ya kan? Tetapi kalau di bawah kuasa pengurapan Tuhan, dia tuh melihat tuh nembus sampai ke dalam, tahu manusia rohnya, bukan hanya secara fisiknya aja. Makanya langsung Elia berkata, tolong beri aku minum. Nah, pada saat itu hujan sudah gak turun kan? Berarti ada banyak apa? Berarti apa? Kekeringan kan? Berarti air itu sangat mahal sekali kan? Kira-kira kalau air mahal, ada orang asing tidak dikenal, lalu minta minum, saudara kasih gak? Enggak, pasti. Aqua mahal ya, bukan aqua, maksudnya air minum mahal ya Ratna ya, mahal kan? Kasih enggak? Enggak ya. Tapi ibu ini, ibu janda ini, dia tidak tahu ini siapa. Ya. Kok berani dia bisa minta ke aku 1 kendi? 1 kendi loh saudara, 1 kendi itu seberapa? Segini kali ya. Beri aku minum. Ya, nggak tahu ya ini. Kalau tanah itu sudah meretak-retak semua saking keringnya. Nggak tahu nih orang kalau lagi kekeringan. Nggak tahu kali ini siapa sih ini orang. Ya, tapi ibu itu juga tidak bertanya atau tidak komen. Boleh kamu mau bayar berapa? Nggak gitu. Kalau orang sekarang pasti boleh. Lu mau air? Boleh. Berani berapa? Bayar berapa? Pasti gitu. Ada imbalannya pasti. Tapi ibu janda ini tidak. Dia langsung pergi dan ambil itu air sekendi, diberikan. Saya belum balik, belum sampai memberikan. Itu bapak tua satu itu, ya, bapak tua satu yang tidak dikenal itu bilang, bu, ambil lagi ya bu, roti ya bu buat aku. Dia belum datang, belum ini, balik dia langsung, lalu berkata, tadi air oke, aku ambilin. Balik lagi minta roti. Nih baru berkatalah si ibu janda itu. Mungkin dari penampilannya ketahuan bahwa tongkat dan hamba Tuhan. Makanya dia langsung berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah tahu nih, Tuhan Allahmu bukan Tuhan Allahku. Berarti ibu janda ini adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini loh sekarang ini aku lagi kumpulin tuh kayu bakar yang nanti aku pakai di rumah. Aku buat itu tepung, kemudian aku buat itu untuk aku makan bersama dengan anakku, lalu aku mau mati. Karena artinya sudah habis, tidak ada makanan lain. Air aku masih bisa kasih kamu 1 kendi. Tapi kalau makanan sudah gak ada lagi. Ketika mendengar jawaban ini, hamba Tuhan ini, abdi Allah ini, berbeda dengan hamba Tuhan sekarang. Ketika abdi Allah mendengar jawaban dari janda ini, yang dia lakukan adalah jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dulu untuk aku roti bundar kecil aja untuk aku. Dan daripadanya baru kemudian kamu buat untuk kamu dan anakmu. Kalau misalnya itu bukan Elia, hamba Tuhan yang sekarang, ketika mendapat jawaban dari seorang perempuan, ibu perempuan, aku sudah gak punya apa-apa lagi. Aku cuma punya segenggam tepung dan minyak ini. Dia akan pindah ke ibu janda yang lain. Berarti bukan ini yang Tuhan kirim untuk melayani aku.
memelihara aku. Dia gak punya apa-apa. Gak mungkin gak punya apa-apa. Dia akan pergi lagi, cari lagi. Oh maaf ya Bu, saya salah alamat. Maaf Bu, kalau gitu enggak Bu, saya akan cari lain. Dia akan, ya Bu, maaf Bu, saya cariin janda lain, seperti itu. Tapi tidak, Elia tidak berkata demikian. Malah dia memberikan suatu kekuatan kepada janda ini. Jangan takut. Nah, jangan kamu takut. Kalau kamu akan mati, jangan kamu takut. Kamu mau hidup? Jangan takut. Buat seperti yang kamu lakukan, buat itu. Tapi kalau kamu mau hidup, buat satu dulu buat aku. Baru buat dirimu dan buat anakmu. Nah si janda ini juga, kalau dia tidak berbicara dengan Elia, dia juga tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Jadi saudara sekarang tahu, saya beritahu rahasia. Living under his anointing, hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Elia adalah hamba yang dikuasai oleh Tuhan. Elia adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia hidup. Ketika dia berjalan, dia membawa kehidupan itu. Ketika ia berbicara, kehidupan itu mengalir keluar. Karena dia dibawa kuasa pengurapan itu. Ketika dia berbicara dengan janda ini yang belum mengenal Tuhan Allah, tapi ada kuasa keluar dari omongan dari Elia. Sehingga ibu janda ini ketika mendengar perintah, do that, lakukan hal yang kau ceritakan tadi. Tapi buat dulu buat aku, kirim ke sini dulu buat aku, baru kamu pulang, kamu buat untuk kamu dan anakmu. Syaratnya itu. Tapi ketika mendengar itu ada kuasa keluar. Ketika kuasa itu keluar, itu menaungi orang yang diajak bicara ini. Sehingga dia pun masuk di dalam kuasa pengurapan itu. Sehingga dia bisa melakukannya. Dan ibu ini juga pulang. Ibu ini tanpa bicara, kalau tadi berkata, demi Tuhan aku gak punya apa-apa. Tapi ketika dia mendengar kata-kata dari Elia, jangan takut. Buat, lakukan apa yang kau mau katakan tadi. Tapi buat dulu buat aku. Satu, dan kirim ke sini dulu. Baru kamu pulang lagi, kamu buat lagi buat dirimu dan untuk anakmu. Itu ada kuasa di dalam perkataan Elia itu. Yaitu adalah anointing, pengurapan itu. Elia hidup di bawah pengurapan Tuhan. Sehingga ia berkata apapun ada kuasa. Saudara ingat ketika dia berkata kepada Ahab juga, tidak akan ada hujan turun. Nah itu ada kuasa pengurapan. Dia bukan asbun asal bunyi saja. Tetapi ada roh Allah, ada power daripada kuasa Allah. Ada kuasa yang mengalir keluar. Dan itu mengalir keluar masuk kepada ibu janda itu. Sehingga dia taat, dia melakukannya. Dan dia membuat dulu untuk Elia. Kalau misalnya ibu janda itu tidak taat kepada Elia, dia buat untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya, betul dia akan mati. Tidak akan ada kehidupan lagi. Tapi ketika dia taat mendengar kuasa, ada kuasa dari perkataan Elia itu. Dan dia tahu kalau aku mau hidup, aku harus memberikan kepada hamba Tuhan ini dulu. Baru akan hidup. Nah dia buat itu satu saudara. Untuk hamba Tuhan ini. Untuk abdi Allah ini. Dan ketika dia memberikan itu kepada Elia. Elia makan dan dia pulang. Dia buat lagi. Ternyata tempayan isi buli-buli tepung itu dan buli-buli itu tetap masih ada. Dia buat lagi untuk dia dan anaknya. Setiap hari. Sejak hari itu. Ibu janda ini buat roti terutama untuk Elia dulu. Baru dia buat untuk dia dan anaknya. Elia hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Ketika ia hidup bersama dengan orang lain itu pun hidup di bawah pengurapan kuasa Tuhan.
Tetapi ada role-nya. Si janda ini dia harus memberikan kepada hamba Tuhan dulu. Harus memberikan perpuluhan kepada hamba Tuhan dulu. Baru dia membuat buat dirinya sendiri. Kalau dia tidak memberikan perpuluhan, kalau dia tidak melakukan ini, buah sulung yang pertama ini, dan seterusnya, setiap hari mau makan, mau pagi, siang, malam, dia buat terlebih dahulu untuk hamba Tuhan ini. Baru dia buat lagi. Selama dia tidak melanggar perintah tersebut, maka tepung itu pasti akan tetap ada. Tetapi kalau sekali-kali dia mulai mencoba, kok enak dia terus yang gue buatin dulu, buat anakku dulu deh, buat aku dulu deh, pasti tepung itu akan berhenti dan minyak itu akan berhenti. Karena yang diurapi siapa? Bukan ibu janda ini. Yang diurapi oleh Tuhan adalah Elia. Dan ibu janda ini yang mau mati akan mati. Dia butuh kuasa pengurapan. Makanya itu Tuhan tahu. Tuhan kirim, tidak cukup Elia di sungai Kerit, tidak ada yang melihat. Sekarang harus masuk di daerah Sarfat. Supaya ada orang yang bisa melihat bagaimana kuasa pengurapan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu yang luar biasa. Dan orang tersebut harus masuk juga di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Dan si janda ini melakukannya, saudara. Melakukannya terus menerus, bukan hanya seminggu, saudara. Bukan hanya 2 minggu. Tapi selama 3 tahun 6 bulan. Ibu janda ini membuat dari tepung yang cuma segenggam. Saudara pikir tepung itu kemudian tiba-tiba jadi 1 karung gitu. Terus minyak itu tiba-tiba jadi 1 banyak, 1 cerigen banyak. Tidak, posisinya tetap segenggam ya segenggam, 1 buli-buli ya 1 buli-buli. Tapi karena itu berada, diberikan kepada hamba yang diurapi, itu jadi beda. Siapa yang membuatnya? Bukan Elia juga, tetapi pengurapan yang turun atas Elia, itu yang melaksanakannya. Sekarang mulai mereka hidup terus setiap hari selama 3 tahun dari segenggam roti dan 1 buli-buli minyak. Hidup mereka karena mereka mau hidup di bawah pengurapan kuasa Tuhan. Sampai setelah itu lewat waktunya. Setelah itu semua mereka hidup dan akhirnya hujan turun. Ya, tetapi kemudian terjadi persoalan lagi. Berarti kan sudah selesai nih hujan turun nih. Sampai Elia itu hidup dengan mereka. 1 rumah dengan mereka. Berarti sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan tahu. Supaya apa? Supaya janda ini mengakui siapa Tuhan Allah itu. Karena itu dibuatnya anaknya itu sakit. Ya. Ketika anaknya sakit dan sampai meninggal. Dia bukan hanya menyerahkan tepung dan minyak buli-buli itu kepada Elia. Tapi dia juga menyerahkan anak yang mati ini kepada Elia. Dan Elia berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengembalikan nafas hidupnya pada anak tersebut. Dan terjadilah kehidupan kembali bagi anak tersebut. Sampai akhirnya ibu janda ini berkata di ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi sekarang ada lagi orang yang melihatnya, bukan hanya sungai yang melihatnya, tapi ada orang yang melihatnya. Saudara, di dalam kehidupan ibu janda ini, dia nggak tahu bagaimana dia mesti hidup, bagaimana dia harus hidup. Dan Tuhan kirim ternyata Elia. Elia ada di situ di rumahnya. Itu memberikan suatu apa? Kehidupan. Karena Elia ini hidup di bawah kuasa pengurapan Roh Allah. Sehingga bagi setiap orang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Roh Allah, itu selalu ada kehidupan. Selalu ada kehidupan. Ingat kemarin saya sampaikan tentang sungai di Yeskiel. Ketika mulai tinggi dan mulai menyelam, baru Yeskiel bisa melihat ada apa? Ada pohon
pohon di kanan kiri yang hidup, yang buahnya tidak pernah berhenti. Ada kehidupan. Hidup di bawah kuasa pengurapan, selalu ada kehidupan. Apalagi kalau kita hidup bersama dengan pengurapan tersebut, selalu ada kehidupan. Yang mati, yang mau mati jadi hidup, dan yang mati pun jadi hidup. Ya. Jadi Tuhan ingin saat itu bukan hanya Elia saja yang dia pelihara, tapi banyak orang, ada lagi orang. Ya. Satu cerita lagi, saudara-saudara tentu sudah sering mendengar hal ini. Ya. Bagaimana kalau hidup di bawah pengurapan, ya. Living under His anointing. Gimana sih bisa hidup di bawah kuasa pengurapan itu? Di dalam Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitulah banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya itu kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kita membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput itu, rumput yang hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang perempuan dan anak-anak. Nah, ini hidup di bawah pengurapan, living under His anointing. Kalau tadi Elia hidup di bawah pengurapan dari Roh Allah, di mana dia hidup dengan dirinya sendiri dan juga hanya keluarga kecil. Ada ibu janda dengan 1 anak, ya. Dia bisa makan terus selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sendiri, dia juga hidup di bawah pengurapan siapa? Bapaknya. Yesus juga living under His anointing, siapa? Dari Bapaknya, dari Roh Allah itu sendiri. Dan sekarang yang dipelihara oleh Yesus, yang dikasih makan oleh Yesus, bukan 3 orang aja, tapi berapa? 5.000 orang plus anak-anak dan ladies saat itu. Ketika itu murid-murid melihat orang sebanyak itu, mereka sudah mulai resah. Karena mereka perutnya juga mulai resah, karena mereka juga belum sempat makan. Ya, jadi mereka langsung berkata, Tuhan suruh pulang ke. Mereka itu suruh pergi, suruh cari makanan sendiri, sana ke desa-desa, ke kampung-kampung. Tapi Tuhan berkata, tidak, kamu yang harus kasih makan.
Dia langsung pikir, berapa duit untuk kasih makan orang segini banyak? Duit berapa? 200 dinar pun dibeli roti juga gak bakalan cukup. Orang segitu banyaknya. Dan Tuhan berkata, kamu ada berapa? Saya mengambil cerita yang di Markus ini. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Bawa sini. 5 roti, 2 ikan. Kalau tadi janda, segenggam tepung, sebuli-buli minyak. Banyak apa sedikit ya? Sama sedikitnya ya? Sama sedikitnya kan? Sama makanannya, sama sedikitnya kan? Tapi apa yang sama lagi? Yaitu sama-sama berada di bawah tangan yang penuh pengurapan. Sekalipun cuma 5 roti dan 2 ikan, itu diserahkan, diberikan kepada Yesus, di mana Yesus yang living under His anointing. Yesus hidup di bawah pengurapan Bapanya sendiri. Diberikan kepada Yesus. Dan ketika diberikan kepada Yesus, dia mengangkat tangan, dia menadap ke atas, dia mengucap syukur atas pengurapan dari Bapanya. Dia memberikan ucapan syukur terlebih dahulu dari Bapanya. Apa itu? Seperti tadi Elia berkata kepada janda, kamu pulang, buat dulu, tapi kasih ke aku dulu. Itu adalah ucapan syukurmu, itu adalah perpuluhanmu, itu adalah persembahanmu, mengakui bahwa engkau bisa hidup hanya karena Tuhan. Sama, 2 ikan dan 5 roti ini diangkat kepada Tuhan oleh Tuhan Yesus. Diunjukkan kepada Bapanya. Ini punyamu Bapa. Aku memberikan ucapan syukur terlebih dahulu bagimu. Lalu dia memecah-mecahkannya. Dan kemudian disuruhnya murid-murid itu membagi-bagikannya. Yang memecahkan siapa di sini? Murid-murid atau Tuhan Yesus? Yang membagikan siapa? Murid-muridnya ini pun harus berada sama-sama di bawah dengan Tuhan Yesus, under the same anointing. Sebab kalau enggak, giliran waktu bagi, pasti akan dipilih. Lu yang kecil, nih gua masuk sini. Bagi lagi, ini sudah badannya gemuk, gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ini bagi sini. Kalau murid-muridnya itu tidak berada di bawah pengurapan yang sama, pasti ketika ia membagikan dilihat lagi. Oh ini orang gak benar, gak usah dilewatin begitu. Pasti begitu, ya kan? Tetapi murid-muridnya betul-betul hidup di bawah pengurapan Yesus Kristus. Mereka sama-sama. Ketika Yesus terus memecah-mecahkan dan murid-muridnya sudah ngumpulin, bagiin, dia nggak ngumpulin. Kita dulu yuk makan, kita dari tadi lapar nih. Kita duluan makan dong. Masa dari tadi kita sudah jalan seperti ini. Kita makan dulu. Tapi tidak. Murid-muridnya bawa itu, bagiin. Emang bisa dekat-dekat sini? Itu kan di suatu kayak bukit, ada rumput-rumput seperti itu. Jalannya luas banget. Dia bawain sampai ke sana 5.000 orang, guys. Berapa banyak tuh? Ini cuma berapa orang? Itu 5.000 orang. Ngumpulin, kasih. Kosong lagi, ambil lagi, bagi lagi. Ketika lewatin ada, bagi lagi dong, kasih lagi. Udah dilewati, bagi lagi dong, kasih lagi. Sampai ke belakang semua sudah makan. Dan murid-muridnya sampai juga makan semuanya kenyang. Semuanya full. Sampai gini semua, kenyang seperti itu. Saya kalau lihat gitu ke Pak Kris kan sudah kembali gini. Kemarin Pak Budi juga gitu, naik, kenyang bu, sudah gitu. Makan sampai kenyang. Lalu dikumpulin, ada berapa sisa? 12 bakul. Bakul itu kecil dah. Bakul itu besar, 12 bakul. 5.000 orang laki plus ladies and kids. Dan murid-muridnya bisa makan kenyang. Dari mana? Dari pabrik roti yang banyak, yang disuplai terus. Dari mana? Dari ikan-ikan yang banyak seperti itu. Dari berapa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kecil. Tetapi kalau
diberikan di bawah pengurapan kuasa Roh Kudus itu berbeda. Amin. Nah, itulah living under His anointing. Kalau kita mau hidup di bawah kuasa pengurapannya, saudara, ya, sepertinya saudara ngawang, sepertinya saudara melayang, sepertinya saudara tidak jejak di kaki. Kayaknya nggak mungkin. Murid-muridnya juga berkata, nggak mungkin. Bagaimana uang 200 saja dinar aja nggak cukup. Ini cuma 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin. Tapi mereka melihat. Dan mereka tahu ketika Yesus memecah-mecahkannya. Bukan turun dari langit, bukan dia mancing lagi. Tapi betul-betul dipecah. Bagi. Kumpulin sana, bagi, terus dia pecah lagi, ngucap syukur, pecah lagi, ucap syukur, pecah lagi, bagi, ucap syukur, pecah lagi, terus begitu. Berapa lama? Lama. Ada waktunya pasti. Karena Tuhan buat mujizat bukan hanya langsung, banyak semua demikian. Dia melakukan, ada yang dia kerjakan. Ucap syukur, dia memecah-mecahkan dan murid-murid membagi. Ucap syukur, dia memecah-mecahkan dan murid-murid membagi. Lalu mengumpulkannya. Kehidupan di bawah kuasa Roh Kudus, kehidupan di bawah pengurapan Tuhan, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar, aku dikuasai, gini, gini, terus setiap didoakan tumbang, tumbang. Tapi hidupnya tidak ada kuasa pengurapan itu. Itu harus nyata, harus real. Jadi bukan hanya, itu dulu, ini dulu Bu, ini di Alkitab Bu, ini di zaman Elia. Tidak, sekarang pun terjadi di dalam nama Yesus Kristus, terjadi. Di Menara Doa Jakarta ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan yang penuh urapan itu. Dan saya hidup di bawah kuasa pengurapannya. Dan itu dibagi-bagikan dan semuanya tercukupi. Semuanya terbayarkan, semuanya terlunaskan. Semuanya menjadi kenyang semuanya. Karena apa? Itu diberikan kepada Dia, Mesias yang diurapi itu. Dan kita hidup under, di bawahnya. Tidak hidup di atasnya, tapi hidup di bawahnya. Artinya apa? Mau dikuasai, mau tunduk seperti janda itu. Buat dulu, kasih ke aku. Itu nomor 1 hamba Tuhan. Perpuluhan itu penting. Tidak boleh tidak. Siapa yang kasih makan, harus itu yang mendapat perpuluhan. Kamu dapat makan dari mana si janda itu? Dari Elia ini yang berdoa terus. Makanya itu janda harus memberikan nomor 1 kepada Elia. Tuhan Yesus juga tahu siapa yang bisa membuat ini semua. Bapa yang di surga. Bapa di surga harus menerima pengucapan syukur terlebih dahulu. Baru itu bisa semuanya bisa kenyang. Bisa mendapatkan makanan semua. Amin. Kita mau hidup dalam kuasa pengurapan Tuhan. Living under His anointing. Saudara harus mau dikuasai. Ya, kalau kita tidak mau dikuasai, tunduk. Sesuatu yang tidak mungkin pasti akan engkau alami. Sesuatu yang gak mungkin. Mana bisa segenggam tepung, sebuli-buli minyak, 3,5 tahun hidup, makan cukup. 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan semuanya kenyang, sisa lagi. Itu kalau tidak under His anointing tidak bisa. Amin. Nah, kita sebagai hamba-hambanya, kita pun harus hidup di bawah kuasa pengurapannya. Supaya dunia tahu, supaya semua mata orang tuh tahu bahwa Tuhanlah di atas kita. Kita di bawah kuasa pengurapannya. Amin. Kelihatan di dalam kehidupan kita. Bukan suara doa kita yang keras aja, tidak. Tapi kehidupan kita harus kelihatan ada kuasa pengurapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nanti saya teruskan hari Minggu. Tetapi saya percaya saudara menerima berkat Tuhan hari ini. Ya, hiduplah di bawah pengurapan Tuhan Yesus. Jangan di atas pengurapannya, tapi di bawah pengurapannya. Amin. Segala sesuatu serahkan.
Apa yang kau punya saat ini? Segenggam tepung? Sebuli-buli minyak? Serahkan itu kepada tangan yang penuh urapan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada hamba Tuhan. Seperti ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin gak guna. Kalau dia makan sendiri juga dia paling masih lapar lagi. Kalau dimakan hanya bisa berapa orang aja. Tetapi kalau diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, 5.000 orang bisa makan, bahkan lebih. Amin. Apa yang kita punya hari ini, berikan itu kepada Tuhan Yesus. Masukkan itu di dalam kuasa pengurapannya. Maka dialah yang akan melipat kali gandakannya. Dia yang akan mengerjakan semuanya. Nah, itulah living under His anointing. Mari kita berdoa.